Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umurid dunya waddin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Seiring puji yang tak pernah henti hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang maha suci. Senandung rindu yang tak pernah layu hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang maha tahu. Segenap sanjung tertumpu hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Salawat berbingkai salam, marilah kita sanjungkan kepada mahkota alam, lipur lara di kala duka, pengobat kalbu di kala rindu, penenang hati di kala tersakiti, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang indah ini, izinkanlah saya Muhammad Rafi untuk menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Peran Pemuda di Zaman Milenial ini untuk dapat meraih ketakwaan dan optimis meraih kesuksesan. Berbicara mengenai pemuda, pasti identik dengan masa muda, masa yang hebat luar biasa, dikarenakan di masa mudalah masa yang paling tepat, masa yang paling kuat, dan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala sang pemilik nikmat. Hal ini seirama dengan pendapat salah seorang ulama tafsir Al-Quran, Syekh Abu Al-Fida Ibnu Katsir. Beliau menyatakan dalam kitab tafsirnya, Sya'ban wa huwa quwwatu ba'da do'af, bahwa masa muda, masa yang penuh dengan kekuatan, setelah sebelumnya berada pada masa kelemahan. Sehingga pantaslah proklamator kita Bung Karno pernah berkata, "Give me you 10, we will shake the world." Berikan aku 10 pemuda, niscaya kami akan goncangkan dunia dengannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Masa muda merupakan nikmat dari karunia Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sebagai pemuda dianugerahi dengan bentuk fisik yang kuat, mata melihat dengan tepat, tangan dapat mengangkat yang berat, kaki masih bisa berlari dengan cepat, wajah tampan cantik memikat. Maka gunakanlah wahai pemuda untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha hebat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Namun justru sangat menyedihkan, memalukan, bahkan memilukan, di zaman milenial ini tidak sedikit pemuda yang kaya raya, yang segala ada, yang segala punya, yang istilahnya HP-nya Nokia, laptopnya Toshiba, mobilnya Avanza, kontrakannya di mana-mana, sawahnya lega, duitnya lopah, tiap hari makannya di Ampera. Tetapi hatinya tersiksa, batinnya penuh dengan gegana, dikarenakan terjerumus dalam jurang narkoba dan terbujuk rayuan wanita penggoda.
dikarenakan mereka melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Padahal Syekh Al-Mustafa Al-Gulayani, salah satu pujangga Mesir, mengatakan dalam syairnya, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fi yadi syabani amral ummati wa fi aqdamiha hayataha. Artinya, sesungguhnya di tangan pemudahlah letaknya suatu umat, dan di kaki merekalah terdapat kehidupan umat muslim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian pasti timbul pertanyaan di dalam hati kita. Bagaimana kita yang merupakan pemuda harapan bangsa, juga harapan mertua, dalam menghadapi dampak negatif di era globalisasi di zaman milenial ini, supaya kita terhindar dari yang namanya narkoba dan lain sebagainya? Jawabannya, Imam Syahid Al-Qutub dalam kitab tafsirnya At-Sarhiyatu fil Islam memberikan solusi kepada kita, yaitu dengan cara tarbiyatu fardiyah. Kita sebagai pemuda selalu senantiasa untuk belajar ilmu pengetahuan, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat." Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa terus belajar ilmu pengetahuan disertai dengan mendalami ilmu agama dalam mencapai ketakwaan dan optimis dalam meraih prestasi. Dikarenakan salah seorang ilmuwan Albert Einstein pernah berkata, ilmu agama tanpa ilmu pengetahuan umum adalah buta, dan ilmu pengetahuan umum tanpa didasari ilmu pengetahuan agama adalah sangat berbahaya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita sebagai pemuda untuk terus belajar ilmu pengetahuan disertai ilmu agama, sehingga kita menjadi pemuda yang berilmu, beriman, dan bertakwa yang akan membuat bangsa ini dan negara ini akan berjaya di zaman milenial ini. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kamu beberapa derajat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Semoga kita menjadi remaja ataupun pemuda harapan bangsa dan agama yang berilmu, beriman, dan bertakwa disertai dengan akhlakul karimah, jauh dari narkoba dan dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, sehingga kita bahagia hidup di dunia, terlebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian tausiah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan hari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah, hilaf, dan dosa. Akhir kata, hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.